Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 81, Pilihan yang Besar. Setelah lebih dari seminggu tanpa istirahat yang baik, Bai Chuan akhirnya mendapatkan tidur malam yang nyenyak lagi. Dalam mimpi manis, tiba-tiba aku terbangun karena terasa ada tusukan ringan. Dia membuka matanya, dan mengangkat kepalanya dengan bingung, tetapi dengan gerakan tersebut, dia diangkat bersama dengan seekor kepiting. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari tahu siapa yang mengganggu mimpinya, tetapi dia tidak menemukan target apapun. Pada saat ini, perasaan tusukan lain datang dari mulutnya. Kali ini, dia menoleh ke bawah dan menemukan seekor kepiting, yang saat ini sedang memegang mulutnya dengan sepasang penjepitnya. Sayangnya, sepertinya mulutnya terlalu besar. Dan kulitnya begitu kuat dan tebal sehingga tidak bisa dijepit sama sekali. Melihat ini, Bai Chuan terkejut sejenak, lalu bereaksi. Sudah lama sejak makhluk apapun berani menyentuh jenggot naganya, meskipun dia belum memiliki yang sekarang. Dia melihat kepiting itu dan tiba-tiba tertawa. Baiklah, jadi kamu, cowok yang angkuh, yang mengganggu mimpiku yang jernih. Bai Chuan mengulurkan cakar tajamnya dengan senyum di matanya, dan mengambilnya dengan cakar tersebut. Kemudian, tanpa menghiraukan penjepit yang diayunkannya, dia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyah cangkang dan dagingnya. Dia berbaring di sini dan tidur nyenyak. Karena kepiting bodoh ini berani mengganggu mimpinya yang manis. Dia harus siap diolah sebagai hidangan lezat. Bai Chuan menelan kepiting kecil yang bodoh ini dalam 2 atau 3 gigitan. Kemudian dia melihat sekeliling, karena dia sudah terbangun, dia tidak berencana untuk tidur lagi. Bangunlah dan makan siang, dia sedang lapar sekarang. Bai Chuan mengelus perut Kong Luoluo, dan hendak muncul untuk melihat di mana dia berada sekarang. Setelah beberapa hembusan napas, dia muncul dan menembus permukaan air. Yang masuk ke matanya adalah pantai yang berantakan. Sejumlah besar pohon kelapa tinggi roboh di pantai, dan berbagai jenis ikan dan udang tergeletak di tanah. Ini apa? Bai Chuan terkejut sejenak, lalu bereaksi. Ini haruslah dampak topan kemarin, tetapi ikan dan udang berbagai macam yang tergeletak di pantai ini seharusnya bisa dimakan, kan? Memikirkan ini, dia mengibaskan sirip ekornya dan berenang menuju pantai. Namun, ketika dia ingin menuju darat seperti biasa, dia berhenti. Perlahan-lahan dia berbalik dan melihat ke belakang, mengikuti sirip punggung yang tajam hingga ke ujung, di mana sirip ekor yang tebal sedang ditarik untuk menggambar parit dalam di pantai. Saat ini, mengikuti pandangan Bai Chuan, dia mengangkatnya dengan lincah. Ah! Bai Chuan menyadari saat ini bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Dia tidak lagi memiliki bentuk ular biasa, tetapi memiliki sirip bulan sabit yang besar seperti hiu. Meskipun sirip tegak memberinya dorongan besar di air, begitu dia sampai di pantai, itu menjadi penghambat lagi. Nah, sepertinya dia tidak bisa pergi ke darat untuk sementara waktu, jadi mari makan di bawah laut dulu. Berpikir seperti ini, Bai Chuan berputar diam-diam dan terjun ke air lagi, berenang menuju sekumpulan ikan dalam persepsinya. Sejam kemudian, Bai Chuan, yang kenyang, melihat sirip ekor besar miliknya dengan diam-diam, merasa sedikit sakit kepala sejenak. Dia ingin mengubahnya, misalnya, menjadi sirip ekor lembut ikan biasa yang mengumpul setelah keluar dari air. Tetapi saat ini tidak ada ikan yang berenang dengan sangat cepat dalam hal ini. Ikan-ikan dengan sirip ekor lembut itu, keterampilan renangnya pada dasarnya adalah LV2, dan peningkatan kecepatan yang dibawa oleh LV2 renang lemah, dan dia sudah LV2 sebelumnya, yang tidak dapat membawanya mengalami peningkatan besar sama sekali. Pada saat ini, Bai Chuan menemukan dirinya dalam dilema lain, dilema memilih laut atau daratan. Mungkin jenis pilihan seperti ini sudah dipilih oleh banyak nenek moyang dalam sejarah planet ini selama ribuan tahun. Bai Chuan menghela nafas diam-diam. Tampaknya dia tidak akan bisa mengabaikan bantuan besar yang telah dibawakan sirip ekornya dalam waktu singkat. Setelah mengalami kegembiraan berenang dengan kecepatan tinggi, dia tidak akan bisa kembali ke kecepatan renang yang lambat.
Lebih baik mengatakan bahwa dia bahkan tidak menyukai kecepatan renang saat ini yang terlalu lambat. Sekarang tampaknya dia hanya bisa mengalah. Seperti menambahkan sepasang kaki belakang dan benar-benar meninggalkan merangkak. Bagaimanapun, dia tidak terlalu bergantung pada kecepatan merangkak darat sekarang. Selama ketidakterlihatannya masih ada, ditambah dengan kemampuan es jarak jauh dan serangan racun selanjutnya, dia dapat sepenuhnya mengabaikan pemangsaan dekat di darat. Mungkin pada saat itu dia akan menjadi pemangsa jarak jauh di darat, musuh dalam jarak dekat dan kuat. Tetapi karena ini, saatnya untuk meningkatkan proses terbang. Bahkan jika dia tidak dapat benar-benar terbang nantinya, terbang melayang akan lebih cepat daripada datang dari tanah. Jadi, dia akan tinggal di dekat garis pantai pulau atau daratan aneh ini untuk sementara waktu. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah menunggu akumulasi poin dan memeriksa hasil panen sebelumnya. Setelah merencanakan rencana selanjutnya dengan diam-diam, Bai Chuan meregangkan tubuhnya lagi dan perlahan-lahan pergi. Karena Anda akan tinggal untuk waktu yang lama, Anda harus menemukan tempat tinggal. Waktu berlalu perlahan, dan sebulan berlalu dalam sekejap. Bai Chuan akhirnya mengumpulkan 19 poin. Pada hari ini, setelah makan pagi, dia tidak sabar untuk kembali ke dalam gua lagi, dan membuka panel. Ketika cahaya putih yang bersinar di panel memancar pada keranjangnya, informasi pada panel juga muncul. Nama, Bai Chuan. Ras, ular. Panjang, 7,3 meter. Masa hidup, 14 tahun 5 bulan. Poin, 19,13%. Kemampuan, LV3 kemampuan, diperluas, LV2 kemampuan, diperluas, LV1 kemampuan, diperluas. Pustaka struktur kemampuan, diperluas. Dapat diedit. Dia mengabaikan ini, langsung pergi ke pustaka struktur kemampuan, dan mengambil model kemampuan kelelawar. Bersamaan dengan model kemampuan kelelawar, ada juga model kemampuan udang mantis berekor-ekor merah. Ini yang dia temukan secara kebetulan di sebuah celah di terumbu karang terdekat selama periode ini. Saat dia melihat benda kecil ini, cangkang yang sangat cerah dan cantik yang terbuat dari warna merah, hijau, biru, dan warna lainnya. Dia segera tahu siapa benda kecil ini. Udang mantis ekor merah? Sekarang dia tahu siapa dia, bagaimana Bai Chuan, yang sudah lama mendambakan kemampuannya untuk waktu yang lama, bisa menyerah. Tentu saja, itu langsung dengan ledakan arus yang menjulur keluar, langsung membalikkan benda itu. Sambil memikirkan, Bai Chuan mengklik panel kemampuan kelelawar lagi. Ras, kelelawar, kemampuan, tangan berkaki LV2, ultrasonik LV2, pemosisian ultrasonik LV2, kekebalan LV2, perbaikan kerusakan DNA LV1, simbiosis LV1. Dia memandangnya, kemudian mengekstrak semua kemampuannya kecuali simbiosis LV1, dan menempatkannya secara bergantian ke posisi yang sudah ditentukan dalam model kemampuannya sendiri. Tiba-tiba, Bai Chuan melihat model kemampuannya sendiri mulai berubah. Pertama, bagian belakang tubuhnya di mana cakar tajam terletak mulai membengkak. Kemudian dua rangka tebal menembus daging dan darah dari pembengkakan. Segera di atas dua tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang metacarpal, dan falang mulai muncul dan terhubung, berubah menjadi dua tulang sayap panjang yang tebal di bagian belakang. Kedua selaput kulit yang lunak dan kuat muncul dari falang, satu di kiri dan satu di kanan, dengan cepat menjalar ke arah ekor tubuh, dan menjalar ke samping hingga 2/3 tubuh.